Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Ustadz Zaki Mirza yang dimuliakan oleh Allah, sehat, panjang umur, terus istiqomah dalam dakwahnya. Ayah, bunda, ikhwatal iman, as-saimin was-saimat, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Alhamdulillah kita ini masih bisa menikmati saum kita. Ini yakin, tidak mungkin tidak ada saum di sini ya. Semuanya dalam keadaan saum, berpuasa, dan puasa kita mudah-mudahan dari tahun ke tahun bukan hanya urusan perut saja. Bukan hanya mampu menahan makan dan minum saja. Kalau urusan hanya menahan dari makan dan minum saja, sudah banyak kok orang yang kelaparan. Banyak orang yang memang tidak makan dan minum karena tidak ada makanan dan minuman. Puasa bukan hanya mengantarkan itu, lebih hebat lagi. Bisa makan, bisa minum, ada kesempatan tapi dia menahannya. Lah, disinilah ujian. Bagaimana mau dibilang sukses, bagaimana mau dibilang hebat kalau tanpa ujian. Maka berpuasa adalah melatih kesabaran. Dan ternyata dengan bersabar, bukan hanya urusan dan makan dan minum saja. Nantinya dalam segala aspek kehidupan kita, kita berusaha menjadi orang-orang yang mampu bersabar. Pertama, pahala puasa langsung Allah yang menilainya. As-saumu li wa ana ajzibih. Aku yang membalas dari amalan puasa itu. Yang kedua, tentang kesabaran kita. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Tanpa batas pahala buat orang-orang yang mampu bersabar. Hanya saja perlu kita ingat, sabar bukan karena terpaksa. Sudah ujung-ujungnya nih, karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya sabar deh. Kemarin kemana aja mas? Sabar itu dari awal, sabar itu di tengah-tengahnya, sabar di penghujungnya. Maka Allah mengingatkan bicara tentang kesabaran. Isbiru, wasabiru, warabitu. Sabar itu, sabarlah, ikat sabarmu, terus bersabar, bersabar, bersabar. Sabar itu bukan hanya ungkapan dan bukan hanya sewaktu saja. Kadang-kadang juga perlu kita perhatikan, sabar bukan perlu hanya diungkapkan. Sabar sih sabar, uratnya kenceng. Saya sih sabar, tapi hatinya dongkol. Saya sih sabar, ntar ya kalau ada kesempatan aku balas. Allahu Akbar. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah. Saum benar-benar melatih jiwa kita. Melatih pribadi kita untuk membangun kesabaran. Dan lihat lagi, orang-orang yang bersabar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau suka berziarah kubur. Ketika beliau berziarah kubur, apa yang beliau sampaikan untuk para sahabatnya radhiyallahu anhum? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Buat kalian-kalian yang bersabar, sabar menjaga iman, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menerima takdir dari Allah. Musibah datang, ujian buat kita. Siapa-siapa yang bisa bersabar, panikma uqbaddar, berkesudahan yang baik, yang indah, surga disiapkan oleh Allah buat mereka yang mampu bersabar. Menahan diri, mulai dari terbit fajar sampai dengan beduk maghrib. Dan Masya Allah ya,
Kalau bulan Ramadan ini rasanya senang semua mendengar azan ini. Terutama azan maghrib. Tidak ada yang protes. Kalau sekarang pagi-pagi, siang-siang, sore-sore dengar azan, ya azan lagi. Orang yang bilang begitu biasanya senang sholat di awal waktu. Zuhur di awal waktu asar. Asar di awal waktu maghrib. Jadinya kenapa? Seneng ngelihat jam maghrib jam berapa, asar jam berapa, zuhur. Bukannya awal waktu, tapi supaya nggak kehabisan waktu. Sabar dalam ketaatan. Siang kita saum, malam qiyamul lail. Berakrab-akrab dengan Al-Quran, huruf demi huruf, ayat demi ayat, lembar demi lembar, surat demi surat, juz demi juz. Terus tidak berhenti. Kenapa? Sampai kapan? Kapan kita taat kepada Allah? Sampai Allah yang menghentikannya. Artinya sudah cukup tugas hidup kita di dunia, tinggal menikmati dari apa yang kita lakukan. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan, kita tahan betul. Dalam puasa kita menahan lidah kita, jangan sampai berkata dusta. Jangan sampai bicara tentang orang lain terutama aib-aibnya. Kita tahan diri. Allahu Akbar. Dimarahin pun kita berusaha untuk menjaga emosi kita. Tunggu ya, ntar setelah beduk maghrib. Nah, kalau begitu tidak sabar juga namanya. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam mendapat ujian. Ujian adalah kepastian. Orang hidup pasti diuji. Tidak ada yang tidak punya ujian. Masalah kadang datang kepada kita. Tapi kuncinya gampang kok. Selesaikan masalah tanpa masalah. Kau tahu ya? Gak usah disebut. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Saum mendidik, melatih kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Lalu dalam ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Di antaranya as-sabirin, was-sabirat. Laki-laki yang bersabar, wanita yang bersabar. A'addallahu lahum magfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka ampunan dari Allah dan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar. Yang jelas puasa ini menghantarkan kita semua menjadi pribadi-pribadi mulia. Menjadi pribadi-pribadi yang mampu bersabar dalam segala aspek kehidupan kita. Kan tidak ada yang sempurna. Suami tidak sempurna, istri tidak sempurna. Kadang ada kemarahan, kadang ada emosi muncul. Tapi boleh saya tanya? Kira-kira yang sering marah-marah suami apa istri? Yang cerewet suami apa istri? Yang pelit suami apa istri? Wah. Puasa loh ya. Puasa ini loh ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua menjadi hamba-hamba yang mampu bersabar. Kita semua menjadi hamba-hamba yang dengan puasanya bukan hanya lapar, haus, belaka. Bukan hanya perut dan di bawah perut, tapi hubungannya adalah bagaimana menjadi pribadi-pribadi mulia. Menjadi pribadi-pribadi tangguh. Pribadi-pribadi yang penuh harap kepada Allah dan pribadi-pribadi yang tidak tersandra oleh urusan dunia. Kenapa? Apa yang ada di sisi Allah lebih menarik untuknya. Pahala yang Allah siapkan, surga yang Allah siapkan lebih membuat dia senang memasukinya daripada dunia dia dapatkan tapi dia tidak mendapatkan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukron jazilan Kiai Haji Abdul Syukur yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini. Banyak yang orang mengatakan bahwa sabar ada batasnya. Tapi ingat, ketahuilah bahwa Allah tidak memberi batasan pahala kepada orang-orang yang sabar. Harapannya kepada kita semuanya, kesabaran bukan hanya ada di dalam menjalani selama bulan puasa. Namun setelah bulan puasa, kesabaran itu terus tertanam di dalam diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, kami persilakan di segmen berikut ada 2 segmen. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan dalam segmentasi tanya jawab. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.